Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 tentang pencarian akar dengan bracketing method. Oke, di sini kita punya persamaan kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 15x ditambah 50. Oke, uh, pertama kita akan tentukan dulu akar dengan metode analitik, lalu kemudian kita gunakan bisection method. Lalu selanjutnya kita gunakan false position method, lalu kita bandingkan kinerjanya. Oke, ini B, lalu N, 3, jawaban nomor 3. Oke, sub soal A. Nah, akar persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan formula nah ini formulanya X ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ups, simbolnya latex plus min simbol plus min sign. Oke. Oh, PM. So, ya, jadi ini PM. Ya. Oke, insert di bawah per X1 analitik underscore untuk nomor 3 itu adalah min B-nya min 15 lalu plus SQRT dalam kurung min 15 kuadrat min 4 bintang hanya 1 C-nya 50 ini harus dikurung dulu dibagi 2 bintang 1 print X1 analitik nomor 3. Ups. X1 kurang I. Komplain. Ya, 10. Lalu ini kita copy. X2 di sini minus. Oke. X1 X2.
Ya. Oops, ini titik koma harusnya. Ya, ini adalah hasilnya X1. Oh, kebalik nih ya. Sorry. Harusnya minus. Biar yang sedikit, yang kecil dulu lalu yang besar. Iya, oke. Jadi akar analitiknya adalah 5 dan 10. Baik. Insert di bawah, markdown, heading 4, sub soal B, insert di bawah. Jadi kita harus menggunakan bisection method. Oke. Nah, untuk mencari akar ini, karena ini melibatkan evaluasi fungsi, empat ya, pencarian akar. Jadi karena dia, nah, jadi karena dia membutuhkan evaluasi fungsi, maka kita harus definisikan dulu fungsinya, oke? Agar bisa nanti digunakan di soal yang lain. Kita definisikan def fungsi kuadrat, ini ada x, returnnya adalah kuadrat min 15 bintang x ditambah 50. Oke. Lalu kemudian ini kita evaluasi. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang pertama adalah perkirakan dulu posisi akar XL dan XU. Di sini XL 03, XU 3. Misal XL-nya adalah 0, lalu kemudian XU-nya adalah 7. Lalu kemudian kita evaluasi F L 3 ini akan memanggil fungsi kuadrat untuk XL nomor 3. Lalu di sini FU ini adalah XU. Oke. Setelah itu kita lihat evaluasi dengan mengalihkan evaluasi ini adalah FL nomor 3 FU 3
Jadi jika evaluasi kurang dari 0 sesuai algoritmanya, maka jika evaluasinya lebih dari 0, maka dia akarnya ada di antara XU dan XL, lalu kemudian kita perkirakan fungsinya. Oke, kita hitung XR nomor 3 sama dengan XU3 ditambah nomor 3 ditambah XU3 dibagi 2. Oke. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Kita evaluasi, kita hitung FR. Oh, dihitung relative error. Errornya adalah XR nomor 3 absolut dikurangi L nomor 3 dibagi R nomor 3. Sorry, ini bisa negatif, jadi di sini kita absolutkan semuanya saja. Ya, kita absolutkan semuanya. Oke, kita absolutkan semuanya. Lalu kemudian while error lebih dari epsilon, karena my epsilon kita pakai lagi, ini kita definisikan di atas. Kita pindahkan di sini. Oke. Karena ini jadi konstanta, kita tulis ulang dengan huruf besar. Oke. Ups, lupa, ini belum dievaluasi. Ya. Lalu di sini kita masukkan my epsilon. Jadi selama error masih di atas my epsilon, maka langkahnya akan kita ulang. Jadi kita ulang, kita evaluasi FXR ya, FR untuk nomor 3
ini sama dengan fungsi kuadrat untuk xn. Lalu kita evaluasi. FR nomor 3 bintang FL nomor 3. Oke. Nah, apa yang terjadi jika kemudian sesuai dengan ini, jika kemudian kurang dari 0, maka X sama dengan XR. Jadi ini jika evaluasi kurang dari 0, maka XU nomor 3 sama dengan XR nomor 3. Oke. Lalu jika else if, ya, jika evaluasi lebih dari 0, maka XL, ya, XL sama dengan XR. Else ya dia berhenti. Lalu di bawah setelah ini X oke, setelah ini berarti ini harus kita evaluasi. Berarti ini FU sebentar, kita hitung dulu. Kita hitung ulang XL nomor 3. Ya. Oke. Nah, lalu kita hitung errornya. Oke. Nah, hanya di sini ketika ini berganti, maka ini harus kita, batasnya berganti, maka nilai fungsinya harus kita pindah. L nomor 3. Ini R, ini adalah FL. Oke. Nah, jika kemudian ini nilainya lebih dari 0,
maka kita harus print pesan bahwa selang bertanda sama, gitu ya. Lalu ya, itu kan kita harus cari selang baru. Cari selang. Oke. Nah, jadi di sini kita definisikan indeks K sama dengan 1, lalu kita print K, XR nomor 3, error, lalu kemudian di paling bawah juga sama, K sama dengan K plus 1. Sehingga dengan demikian kita bisa cek berapa jumlah iterasi. Oke. Ya, kita coba jalankan. Jika kita lihat butuh 52 iterasi untuk mendapatkan akar yang pertama dengan error relatif lebih kecil daripada epsilon mesin. Karena kita pakai epsilon mesin, ini error relatifnya 0,01 ya. Kita kurangi 0,001. Iya. Untuk mendapatkan error relatif kurang dari 1000 cuma butuh 11 iterasi, oke, dengan menggunakan bisection method. Dengan tebakan mulai dari 0 sampai ke 7 untuk akar yang pertama. Oke. Baik, ini untuk akar yang pertama. Lalu kemudian kita akan gunakan false position method. Soal B. Oke. Nah, kalau kita lihat perbedaan, jadi langkah false position method ini sebenarnya mirip dengan bisection method, hanya saja evaluasi XR-nya berbeda, sehingga ini bisa kita copy semuanya ke bawah ya. Lalu kemudian sebelum melakukan perhitungan, kita definisikan fungsi false position. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita butuh XU, kita butuh XL ya. Lalu FXU dan FXL. Ya. Oke, dengan demikian ini adalah XU, XL, XL, lalu kita urut abjad, XL, lalu ini FU. Lalu return formulanya XU ditambah dengan FXU kali XU min XL. Jadi ini pembilang dibagi penyebut. Ini adalah FU bintang XU dikurangi XL. Dikurangi XL. Lalu kemudian ini ada FL dikurangi FL dikurangi FL. Oke.
Jadi di sini ketika kita menentukan XR, ini kita ganti ya. Ini nomor 3 B untuk membedakan dengan yang tadi. Nomor 3B, XR nomor 3B ini false position. Ini adalah FL nomor 3B, FU nomor 3B, membedakan dengan nomor 3A. Lalu ini adalah XL, XL nomor 3B, lalu XU nomor 3B. Oke. Definisi errornya sama. Ini 3B. Agar variabelnya tidak tumpang tindih ya. Variabel yang menyimpan hasil perhitungan ini agar tidak tumpang tindih. B, ini juga B. Ini juga B, ini juga B. Ya, ini juga. Ini harus kita ganti. Ini adalah evaluasi XR3. Ya, oke. B, ini B, ini juga B. Ini juga B. Oke. Ya, kita coba jalankan. FR NO3B. Oh ya. Ya, FR NO3B fungsi. Enggak. Ya. Kalau kita lihat unik ya, justru menggunakan false position itu kenyataannya lebih lama. Dia cepat sekali ketika mencapai sebentar, apakah ada kesalahan definisi error? XL dibagi XR. Oke, sebentar, kita coba print ya. Ini errornya. Lalu kita coba print XL dan XU-nya di sini. Ya. Oke. Agar terlihat. Ya, kalau kita lihat di sini ini selang bawahnya naik. Ini adalah XU-nya turun. Kalau kita lihat ini selang bawahnya yang berubah dan selang atas bawah berubah berganti-ganti. Selang atas bawah berubah berganti-ganti. XR-nya. Oke. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan false position, mengapa butuh langkah yang lebih panjang? Ya, kalau kita lihat di false position, sebenarnya dari awal sudah langsung tercapai, gitu ya. Sorry, ini harusnya XR ya.
ini diganti ke XL. Oh sorry, mungkin kita membuat kesalahan untuk perhitungan errornya. Sebentar, kita harus definisikan dulu XR sebelum ini sama dengan 0. R sebelum nah ini sebelum menghitung ulang XR sebelum sama dengan XR nomor 3. Jadi harus kita pindahkan dulu ini. R sebelum. Oke. Kita coba run. Ya. Oke. 11 langkah. R sebelum sama dengan 0,0. Errornya adalah R sebelum. Oke. Di sini sebelum ini juga harus dipindahkan dulu. R sebelum sama dengan nomor 3. Lalu di sini adalah XR sebelum. Oke. Nah, dengan memperbaiki definisi error agar konsisten, maka kita dapatkan false position method hanya membutuhkan 8 iterasi. Ya. Sedangkan bisection membutuhkan 11 iterasi. Oke. Jadi kita insert di sini markdown enter soal C. Ya. Markdown jadi false position method membutuhkan langkah iterasi yang lebih sedikit dibandingkan metode bisection untuk tebaan selang yang sama. Oke, jadi kita bisa bandingkan di sini bahwa kenyataannya false position method lebih cepat ya mencapai konvergensi untuk nilai error yang dispesifikasi sama, tebaan selang yang sama, dan ambang error relatif pendekatan yang sama. Oke. Baik, itu untuk nomor 3.